Hai Besti, welcome back di Besti Edition. Nah, yang di rumah kalian lagi nonton episode ini sambil ngapain? Coba langsung komen di kolom komen. Dan aku juga mau doain kalian semua yang lagi nonton dalam keadaan sehat. Kalau lagi ada masalah juga cepat diselesaikan masalahnya. Pokoknya yang nonton ini bikin happy. Nah, di Itu Dia Edition kita bakal ngebahas tentang Alone But Not Lonely, Cielah. Nah, kita mau ngebahas tema hari ini sama dua bintang tamu. Cluenya adalah yang satu suka ngerjain bapaknya, kalau yang satunya lagi kayaknya musuh buyutannya Rafathar. Bener gak sih? Saya sih nggak berasa musuhin dia ya, Bu. Emang Rafathar kecarian saya. Alhamdulillah. Oh gitu, jadi Anda merasa kecarian sama Rafathar? Ya, dia sih demen nyariin saya. Kalau saya sih kalau ketemu Rafathar selalu bye. Oke. Iya kan? Dadah Rafathar. Ya karena yang satu ini, si baju kotak-kotak ini emang gak terlalu suka anak-anak ya. Ya. Boleh perkenalkan diri, hai Besti gitu. Hai Besti. Hai Besti. Satu-satu dong. Oh satu-satu. Aku Keanu. Aku Fadil. Adil, lagi sibuk apa? Aku sih masih gitu-gitu aja sih Kak. Hari-harinya di rumah ngendorse, bikin konten itu aja sih Kak. Oh gitu. Kalau kalian lagi sibuk apa nih? Aku lagi diet. Oh lagi diet, udah turun berapa kilo? 7 kilo. Wow, selamat ya. Terus Keanu rencananya mau turun berapa kilo? 100 apa gimana? 100 mati dong, Mbak. Mau turun 27 lagi. Hah? Kayaknya pertama diet gara-gara berat Keanu 99. 99. 0,9. Iya, 9. Gue langsung kayak gini. Mau sekintal? Gue langsung. Oh berarti enggak, ketahuan enggak, dong, enggak. sekarang basis Sekarang udah basis 93. Oh, Bentar iya. lagi ganti angka ya, Nu, semangat ya. Iya, Amin, amin, amin. 7 kilo berapa lama kemarin? Seminggu setengah. Wow. Kan ikut main tenis sama Mbak Gigi. Kok seminggu setengah? Kan lu baru main tenis berapa lama? Ya seminggu Kok setengah itu alasan aja main tenis kan diet. 2 minggu berarti belum sebulan lo diet? Pas nimbang terakhir yang 7 kilo itu pas seminggu setengah. Oh, sekarang belum nimbang lagi. Menurut lo udah kurusan lagi apa belum? Enggak kayaknya. Gue tiap Kenapa ngaca lo kayaknya udah- begini-gini Lo udah aja. goyah ya? Udah goyah dikit. Kalau turun pasti jadi nafsu ya. Iya pasti kayak gitu. Iya mending gak usah tahu sih menurut gue. Yang penting orang lihat kayak kok kayaknya Keanu kurusan. Iya iya iya. Yang Aku bagi juga dia. kayak gitu. Kalian tuh mulainya dari apa sih jadi selebgram? Awalnya ngelucu-ngelucu aja di depan HP, depan kaca kayak orang sinting, pura-pura jadi perempuan, pura-pura jadi ibu. Oh gitu. Ternyata Indonesia menerima. Menerima keibu-ibuan lo ya. Termasuk Mbak Gigi manggil gue ke rumahnya, baik. Oh iya, pertama kali kita ketemu tuh. Pas lagi yang lu begadang 3 hari, yang Oh live iya 3 iya hari. iya kalau inget sih Nu. Ingat lah Nagita Slavina, siapa yang mau lupa Mbak? Oh iya bener yang 3 hari itu tuh pertama kali kita ketemu ya. Pertama kali ketemu. Oh iya ini lo kan masih gitu, terus masih judes banget lo. Rambut segini. Iya, emang ya? Itu Iya, masih pendek banget. Gue setuju pas lu bilang dia Enggak, lagi judes. Itu judes parah. Iya bener. Lo tuh Judes parah. sekarang tapi emang bener sih gue melihat si Keanu nih sekarang ya dia tuh ada sih bikin konten judes-judesnya gitu tapi Terus lu diomelin sekarang sama Gigi. lebih cheerful gitu. Kenapa sih kalau boleh tahu? Kan Anda omelin saya di hari itu Mbak. Di hari pertama ketemu udah diomelin. Gue juga udah gue bilang kayak gini. No, sekarang lo masih selamat, belum kena batunya. Gue bilang kayak gitu. Nanti pas udah kena batunya langsung tobat. Dia diam aja diomongin. Makasih ya Di, udah nasihatin gue. Makasih ya. Dia bilang kayak gitu kayak gini. Lu ya selebgram songong itu, gue bilang. Siapa Mbak selebgram songong? Itu kayaknya ada tuh selebgram songong. Lo ya? Belum kenal udah kayak gitu. Akhirnya cinta mati kan lo sama gue. Ya tapi enggak bener ngelihat jadi tuh lo auranya juga ya walaupun aura kelucuan lo tuh emang di saat marah-marah tapi lo sekarang cheerful gitu ya. Bener gak sih? Betul. Deal? Kalau lo mulainya dari Mulai sebenarnya aku tuh mulai kan sama Samsul Lese kan. iya gue tahu itu. 2016. Meledaknya tapi 2000 pas pandemik. Gara-gara emang kan aku sering bercanda sama papa sebenarnya. Tapi tuh biasanya nggak pernah upload ke TikTok. Nah hari itu ada orang yang nge-DM gue bilang kayak gini, "Bang, konten lu kayak konten-konten di TikTok."
ya gue iseng lah posting di Iseng, TikTok. lo posting di TikTok. Pas gue posting di TikTok, tiba-tiba gue besokannya lihat, lah kok nih rame konten gue. Yang mana sih yang pertama kali? Pertama kali tuh lagi pandemi kan, terus aku seharian di atas. Terus pas turun ke bawah, aku bikin konten kayak gini. Halo bro, ini bokap gue bro, gue seharian belum dikasih makan bro sama bokap gue. Nah di situ papa marah. Oh ya biasa Iya, adil gitu iya ya kayak kan? gitu, gue kepret udah lu gitu kan. Nah di situ rame, nah dari situ sampai sekarang alhamdulillah jadi banyak yang nonton. Soalnya gue tuh pertama kali yang gue ketawa banget sampai mau pingsan itu, yang dia lagi di toilet lagi boker itu. Oh iya iya. Itu tau gak sih? Iya, iya, iya. Konten itu. Lupa banyak banget. Yang dia Iya. ini Yang lo pakai AA coba juga coklat-coklat, kan? terus gue gituin anak gue Oh, juga. iya, iya, iya. Terus anak gue marah nangis. Iya. Karena dikasih coklat-coklatan itu. Terus gue ngikutin juga konten dia yang itu Lampu yang ajaib, yang lampu ajaib itu, yang jin itu. Jin. Tapi emang bener-bener waktu itu kan kita juga lagi pandemi gitu kan bingung ya mau Iya, bikin betul. mau ngapain. Jadi gue ngerjain anak gue juga, kalau dia ngerjain bapaknya, gue ngerjain anak gue sama Raffi dulu. Bagi kalau tahu gak sih mbak? apa? Si Fadil kan gak pernah diinterview, cuman hanya Nagita Slavina aja yang interview dia. Masa sih? Nggak mungkin, lo kan berapa kali podcast juga. Enggak, aku podcast baru, kalau dihitung mungkin ini baru tiga. 3 kali. 3 kali. Masa? Iya. Wow. Gue tuh tiap ngeliat Fadil di interview kayak gini. Gila ya cuma Nagita Slavina doang yang bisa interview dia. Enggak, sebelumnya lo udah pernah di interview. Gue pernah lihat Pernah, ya aku kayaknya. pernah kan aku bilang aku pernah 3 kali, pernah sama Kaluna, sama Om Deddy. Udah kalau nggak salah. Ya kan kita dulu pernah podcast juga. Iya kan Nagita Itu kan Slavina. Nagita Slavina, Bu. Nagita Slavina. Soalnya sebenarnya bukan karena aku nggak mau atau gimana, cuman aku tuh kadang kalau di podcast tuh suka bingung aja apa yang. Enggak, lo nyerocos mulu lo. Iya, maksudnya kadang tuh suka kayak kalau misalnya baru kenal terus diajakin podcast yang Oh iya, maksudnya harus lama, kenal dulu ngobrol. jadi bingung ngobrolnya. Tapi lo kan berdua juga akhirnya deket, walaupun sebenarnya kan gaya lu tuh beda gitu ya. Beda Maksud banget, gua, Bu. iya maksud gua kan yang satu kemana, yang satu kemana. Tapi lu akhirnya berdua bisa deket tuh gimana Kak ceritanya? Gigi tahu nggak? Pertama Jangan kali. dong, Dil. Udah tahu ya, orang udah tahu. Pertama kali aku ketemu Keanu. Gara-gara Mbak Gigi. Iya kan pertama kali kan di acara Mbak Gigi yang galau. Ingat nggak? Waktu Oh. pandemi ada acara galau. Iya itu yang nyanyi itu apa Iya, namanya? iya, Itu pertama kali lo ketemu. Itu pertama kali. Gue pikir lo berdua udah pernah. Enggak, itu Enggak. pertama kali ketemu dan kan aku tuh emang basicnya bukan MC, bukan host gitu, ngerti nggak? Jadi telepon dia, ya kan? Karena nanti tolong ya bantuin. Gue mau mencoba baik nih, etikat baik. Jadi lo belum kenal lo terus telepon dia. Gue telepon dia, karena Baik. follow-followan udah lama. Tapi emang gue dulu maksudnya suka nonton konten dia kan. Pas gue telepon Dulu tau gue gak? idolanya dia. Dia tau gak jawab apa? Apa? Gue gak suka sama lo. Aduh gue gak suka kayak yang dulu tuh ya, gue tuh gak suka kayak papa. Gue tuh orangnya gak manja gitu mbak. Gue tuh kayak preman gitu. Gue telepon kan gitu. Gue gak suka Preman sama lo. gondrong ya. Iya tapi gue gak suka yang kayak Lo preman kemayu gue bilang. iya kayak orang Tomboy ngobrol mbak. aku kamu gitu. Gue geli kalau ngeliat orang kayak gitu. Ngerti gak sih kalau sweet kayak gitu. Oh emang lo nanyanya gimana? Kamu gitu? Enggak, bilang, no nanti ke acara AA ya sama Kak Gigi. Iya gitu, nanti kita nge-host bareng, gue bilang kayak gitu. Nanti bantu ya, gitu kan ya. Gue mau kasih tau lo, gue gak suka ya sama lo. Hah? Gue langsung kayak gini, dalam hati gue gini, siapa juga yang suka sama lo? Lu suka banget sama gue. Enggak, lo kenapa bilang gitu sih, Nu? Gue gak ngerti dia tuh. Jadi kalau gue kan sering banget orang tuh bilang muka gue judes. Gue kalau datang ke tempat gue kayak gini. Iya, Dan Bang. even mama Mbak Gigi juga gue kayak gitu kan. Kalau kita ini diem aja. Nggak gila-gila. Mbak, nggak ke orang kecarian topik. Nah, gue tuh takutnya kalau misalnya kerja sama orang baru, tiba-tiba orang kayak gini, kok dia kayak gitu sih aslinya nggak cheerful. Jadi lo langsung bilang aja Gue gitu. bilang, gue nggak suka nih sama lo nih. Jadi kalau misalnya muka gue bete, lo udah ngerti. Karena gue nggak suka orang cringe. Gue nggak suka orang kayak, kamu apa kabar? Lo gak suka basa-basi. Iya. Padahal, gitu. padahal setahu gue ya, ini orang kan nggak pernah ketemu gue. Tahu dari mana gue kalau ketemu langsung kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Tapi ya gue maksudnya di situ gue kayak iya aja, nggak terlalu yang. Gue tuh ngerasa dulu, lu tuh bukan tipe gue, Dil. Ngerti nggak? Gak mungkin, lo bukan- gak mungkin deket sama dia Iya, gitu mungkin kan. lo tipe temen yang kayak gue gak bakal cerita deh sama lo. Kayak gue gak bakal deh sama lo, ngerti gak sih? Ya itulah dia, lo gak boleh judge orang kayak gitu. Udah berubah karena Mbak Gigi dan Fadil. Iya. Bagi nggak tahu. Dia tuh emang judgmental sih. Parah. Judgmental parah. Udah gitu kemudian nyamber kadang ke gue. Gue di Jogja. Ya, Ih Fadil jangan ngomong gila deh. gue di Jogja. Jogja, ya kan. Sudah, gue Keanu Dara.
mau ngelihat apa sunrise. Sunrise. Kita. Mau ngelihat sunrise. Yang di candi itu. Di mana aku nggak tahu. Iya. udah Tahu lupa. deh gue di Nah, tempat apa. gue satu kamar sama dia. Gue siapnya bareng. Dara kan perempuan. Sama. Adalah dandannya, Iya. ya kan segala macam. Telatlah kita. Bete sama Dara. Nyambernya ke gue. Gue ngomong gue diginin. Diliatin, gue didiemin kayak gitu-gitu ya. Terus gue kayak "Lah, apa nih orang? Ya gue orang lagi dapet, Gue tiba-tiba. gak ambil pusing. Tiba-tiba dapet. Pokoknya gue bete kayak. Dapat emosi maksudnya. Gue udah benci sama semua orang saat itu. Gue gak ambil pusing, Lo gue diemin hormonal aja. juga ya? Iya bu, dikit bu. Terus? Akhirnya gue Karena gak pernah keluar aja. Gue nggak ambil pusing, gue diemin. Nah sampai akhirnya gue tuh mikirnya tuh kan gue sama dia sebenarnya umurnya tuh aku sama Keanu tuh sebenarnya umurnya bedanya jauh kan Kak Gigi. Jauh, Jadi aku tuh masih nganggap dia kadang kayak masih bocah. Jadi pas kita di Sumba, Ya emang masih bocah. Masih bocah, gua pas baru- di Sumba kan kita kan lagi di Sumba tuh. Nah di situ titik gue nasehatinnya. Oh iya, enggak semuanya kita Iya. ngerubungin dia. Pas kamar masuk lagi. Iya, gua soalnya kan waktu aku itu kan dia tambahin. kebetulan lagi ada masalah kan waktu itu. Betul. Dia waktu itu lagi kebetulan ada masalah. Pas banget nanya, gitu. Ya tapi bagi kalau ngomongin gue paling enak di dunia sih. Lu tuh jangan kayak gini. Lu jangan kayak gini. Iya mbak, enggak mbak, gue selalu kayak gitu. Ya enggak, tapi ya enggak apa-apa. Maksudnya lo bisa menerima. Mendingan sama bagi sama Fadil, jangan sama orang lain. Ya Bener enggak, semuanya lo harus bisa terima Iya. iya gitu. Kalau dikasih tuh iya Oh, gitu. iya. Jangan gitu. Tapi kalian pernah ngelawan? Nggak pernah. Enggak ngelawan. Dia- Enggak. Iya. Tapi kita get along loh. Iya. Iya Kita tapi survive loh, Dil. iya makanya gue bilang lo kan berdua tuh kan ya beda lah harusnya jalurnya cara bercandanya beda, Beda. terus modelannya beda tapi lo bisa akhirnya bersahabat gitu. Itu siapa yang lebih banyak saling mengerti? Aku dong udah pasti. Gue juga sering ngertiin lu. Iya. Nah, lebih Apa sering lo gua. apa Ya, lo coba udah apa, coba. lo udah tadi Keanu ngertiin dia apa gimana? Apa ya? Sudah terjawab kan? Nggak ada ya, lebih ke nggak ada ya. Ya apaan ya? Apa Apaan ya? coba? Ya nggak tahu deh gue, yang penting kita pertemanan, kita saling mengerti, saling ada satu sama lain. Saling support yang paling Kayak penting. maksud aku gini, kadang kalau misalnya kita mau kan kita kadang misalnya temenan sama orang. Nah, orang itu tuh kadang sifatnya nggak cocok sama kita. Iya. Iya. Tapi kalau emang kalau aku tuh cuma mikirnya gini, enggak, Keanu tuh baik. Aku tuh cuma mikirnya di situ doang, titik aku di situ. Jadi dia lagi keluar setan-setannya, ya kita maklumin aja emang orangnya kayak gitu. Tapi kalau lagi bisa dinasehatin ya nasehatin kayak waktu itu, yang waktu dia bete aku bilang kayak gini, "No, sebenarnya gue tuh nggak masalah lu mau bete gini-gini segala macam. Tapi lo harus tahu perbedaan lu dan gua itu umurnya jauh. Jadi maksud gua at least lu kalau mau marah atau mau apapun, lu harus ada tetap sopannya. Karena lu jangan mentingin gua nih, misalnya gua konten kreator juga atau apa, tapi gua nih lebih tua dari lu. Orang yang 1 hari lahirnya lebih lama dari lu aja, itu kategorinya dia udah lebih tua dari lu. Jadi harus bisa menghormati mana orang yang lebih tua, mana yang sepantaran. Jadi aku nasihatin dia tuh kayak gitu. Dan gue juga dapat temen begini-gini mbak. Iya. Orang bener, coba orang Lo gila. nggak sarap semua, lo aja. Wah, lo mah dibenyak lo. Benyak. Benyak lo, benyek. Tapi Kak Gigi juga ngerasa kan, perubahan Oh, iya. Keanu tuh Iya, signifikan iya, banget, iya. signifikan. Dulu lebih agak nyebelin gitu. Iya. Nyebelin Tapi terus sayang kayak kan bagi, iya tergantung. Kalau lagi nyebelin pengen gue tendang. tapi kangen kan sama gue. Tapi pengen ditendang kadang-kadang. Tapi ya bagus, tapi lo mau berubah gitu. Oke, sekarang ini sebagai seorang entertainer, lo berdua ya entertainer lah. Bener gak sih? Betul. Nah, kan kalau misalnya lo tuh kan selalu orang berekspektasi, lo tuh kan berdua tuh lucu. Capek gak sih? Capek kan? Kayak gue udah ngelewatin masa-masa itu deh. Terus jadi sekarang gimana? Oke, lo berdua udah ngelewatin itu, gimana akhirnya lo bisa menerima oh bahwa memang ya udah mungkin ini ya part dari kerjaan gue. Itu masa-masa gue gila mbak. Gila gimana? Masa-masa gue galak tuh itu. Ya galak karena lo Masa-masa belum gue bisa yang kayak, menerima. misal gue ke mall nih, netizen kayak gini, Kaken, ketemu gue dari jauh udah lari gue gini, stop. Gue pergi, gue kayak gitu. Dia beneran berhenti kayak gini, dari jauh, gue kayak gini, dah, gue pergi. Terus kalau dia kayak gini, Kaken aku kayak gini, iya udah neng, udah. Gue beneran gila banget waktu itu. Gila sih. Kakek aku ngefans sama Keanu, iya yang ngefans bukan lu doang. Gue kayak gitu, kayak orang stres. Stres. Nah kalau sekarang tuh gue udah ngelewatin masa itu. Lo apa yang berkecamuk di kepala lo sampai kayak begitu sama orang gitu? Karena seru aja, gue suka ngeliat ekspresinya. Psycho. Gue suka kalau muka dia kayak bingung kayak gini. Gue kayak gini. Lo punya ketakutan nggak
misalnya ya apapun kan, ya lu sekarang mau nggak balik lagi kayak dulu kan enggak juga dong. Enggak loh. Ya kan lu tetap mau jadi entertainer dong, lu pengennya tetap sustain sampai nanti lu tua gitu, misalnya lu bisa kerja di bidang ini. Tapi kan untuk maintain itu kan lu juga butuh nggak cuman harus baik sama orang gitu, maintain ini sama orang. Tapi lu juga punya perasaan juga di mana, duh gue kayaknya lagi capek deh. Nah gimana lo nyeimbanginnya? Kalau aku jujur dari yang tadi dibahas itu, aku masih ada di titik itu sekarang. Masih kayak bingung, takut orang. Maksudnya kayaknya gue harus menghibur setiap hari itu masih, aku sampai detik ini masih. Cuman mungkin sekarang cara aku menghilangkan biar aku nggak stres adalah kalau misalnya aku di repost sama akun-akun lain tuh, kayak misalnya suka ada akun-akun yang repost, aku nggak suka bacain komennya. Karena itu bukan ladangnya aku gitu, ngerti nggak? Iya. Jadi kalau aku lebih kayak kasih pengertian ke followers aku, pasukan Goib, aku bilang kalau emang lagi nggak bisa bikin video, karena aku tuh bikin video kan nggak suka yang kayak diada-adain gitu kan. Jadi emang bener ada momen yang aku bikin kayak gitu kan. Jadi kadang ya, aku kasih tolak-tolak kerjaan. iya ya kan? betul. Jadi kayak aku tuh kadang kasih pengertian ke followers aku, iya maaf aku belum sempat bikin video walaupun mereka suka bercanda-candain aku gitu-gitu. Jadi kayak menurut aku interaksi aja sih sama mereka dan kasih pengertian. Cuman kalau misalnya dibilang harus lucu terus kayak gitu-gitu segala macam, kadang tuh aku mikirnya kayak gini, aduh gue tuh bukan pelawak gitu ngerti nggak? Jadi kayak aku tuh misalnya bisa ada sesuatu momen lucu karena ada momen aja. Jadi aku gimana caranya aku menggiring followers aku supaya mengerti itu aja. Jadi akunya nggak stres sendiri, dan kalau misalnya aku ngerasa aku lagi stres, aku ya udah nggak usah pegang sosial media. Mendingan satu hari aku misalnya nonton apa gitu. Refreshing lah. Iya betul. Nah kalau Kenu tuh lebih, kalau sekarang tuh lebih kayak malu gitu. Karena kan udah sering Lu punya ketemu. malu? Punya Bu, saya punya Bu, karena ketemu Mbak Gigi, ketemu Ariel Noah. Gue tuh kayak udah beberapa kali kerja sama senior-senior, mereka tuh nggak ada capeknya, nggak ada moodnya, nggak ada, nggak pernah kayak, gue tuh nggak pernah ngeliat mereka kayak tiba-tiba dengar sesuatu terus kayak, gitu nggak pernah kayak gitu. Jadi gue bener-bener, gue sekarang udah nggak pernah bete lagi, dan semua orang pasti udah lihat itu, dan gue kayak, kalau misalnya apapun gue kayak, kalau cuman bete-bete doang mah nggak penting lah, gue bisa lah menahan itu semua buat ntar aja di rumah, ngerti nggak? Ya itu kan konsekuensi kerjaan. Betul, iya. Kayak setiap kerjaan tuh kan pasti Ada datang resiko. dengan resiko dan konsekuensinya. Kayak jadi, ya ibaratnya mau nyapu di jalan aja semuanya ada konsekuensinya ya. Mungkin kita sebagai entertainer tuh punya konsekuensinya sendiri. Jadi Kalau udah emang nggak kayak gitu lagi, udah. ditelan sebagai itu konsekuensi kerjaan, ya karena kita kelihatan aja sih, ya nggak sih? Tapi kan lu sekarang udah benar-benar udah nggak mau mencoba parah, kayak kalau misalnya gue tiba-tiba lagi datang nih setan gue nih kayak gini, capek, gue kayak gini, enggak, masih bisa, gue nggak mati dari sini, gue nggak mati kayak gitu. Tapi maksudnya Kak Gigi, aku sama Keanu tuh pernah ngomong ya, maksudnya kayak seneng, maksudnya kayak kita bersyukur udah pasti, terus kita seneng juga maksudnya bisa kenal Kak Gigi sama AA, ternyata tuh enggak, ini beneran kita pernah ngomong, soalnya mungkin Keanu sering dinasehatin sama Kak Gigi gitu kan segala macam, aku beberapa kali dinasehatin Kak Gigi, apalagi aku inget banget aku pernah dinasehatin sama AA di Malang tuh sampai 3 jam, itu bener-bener dinasehatin sama AA tuh sampai gak bisa diem, jadi kayak kita tuh kadang kalau misalnya ngeluh kayak gini, pidato ya saya, iya, diskusi satu arah, kayak gini, lu lihat deh itu Kak Gigi sama AA. Kita udah nggak boleh kayak gini-gini. Sumpah kita parah tahu, kita sampai kayak gitu. Maksudnya kayak bener kata Keanu udah ada malunya. Iya tapi kan semuanya itu butuh proses. Iya betul. Gue bilang juga, kayaknya semua orang yang selebgram juga pasti ngerasain itu, Deal. Untung kita sadar. Iya betul. Ini semua itu butuh proses. Betul, ada yang sadar, maksudnya prosesnya ada yang harus ketemu orang, ngobrol. Ada juga yang akhirnya eling sendiri. Ada juga yang nggak eling-eling gitu ya kan. Ya Allah, na'udzubillah misalnya gue nggak eling-eling. Tapi beda-beda mungkin. Ada juga, ya kenapa nggak elingnya kan kita juga ada alasan dibalik Alasan itu sendiri. gitu, punya alasan sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata, nggak bisa disama-samain gitu. Yang penting kan gimana kita diri sendiri aja dulu. Di balik kalian yang kayaknya tuh hahi, sebenarnya menurut kalian tuh introvert atau extrovert? Siapa dulu nih? Ya jawab aja yang mau jawab. Gue suka banget jawaban. Kita kayak anak kembar dong, siapa dulu nih? Keanu gimana? Dulu gue tuh ekstrovert banget, ini beneran ya. Dulu tuh gue ekstrovert banget, gue gak bisa di rumah, gue gak ada capeknya, gue bener-bener kayak butuh orang, gue butuh energi, gue butuh ngomong, gue butuh sharing. Tapi kalau sekarang kayaknya nikmatin banget loh sendirian, Mbak. Masa? Bisa lo sendirian gitu bengong? Bisa di kamar,
Diem, ngapa-ngapain gitu. ngapa-ngapain. Lu? Tapi aku juga mikirnya maksudnya maksudnya emang bisa ya kayak gitu? Berubah dari ekstrovert. Tapi gue juga berubah Nah sih. aku juga soalnya kayak gitu, aku tuh orangnya ekstrovert, sama suka ketemu orang baru, kalau sekalinya ketemu tuh ngobrol ada aja yang diceritain, apalagi Arab kan demen cerita, Iya ya kan. Nah tapi sekarang tuh kayak maunya ketemunya sama orang itu aja. Yang udah nyaman. Yang Tapi udah emang nyaman. itu juga menurut gue sih kayaknya bagian dari pendewasaan ya nggak sih? Akhirnya kan kita bisa milih. Bukan berarti orang lain jahat terus kita jadi milih-milih. Jadi suka mikir nggak sih kayak dulu tuh kan kayak selalu kan orang suka bilang gitu kalau udah sukses lupa teman, bukan lupa teman tapi kita lebih kayak tahu prioritas. Betul. Terus ya sebenarnya kalau misalnya emang dekat dan orangnya juga baik juga nggak jadi negatif thinking kayak gitu. Tapi kan nggak banyak orang yang kayak gitu, apalagi yang dulu mungkin deket, lebih kayak mungkin prioritasnya beda. Terus sekarang punya pikirannya beda dan mungkin dulu lebih ekstrovert, sekarang jadi introvert. Itu benar, gue juga ngerasain hal kayak gitu. Iya bisa kayak gitu ya. Nah itu Bisa. dia yang aku, maksudnya kan aku nggak ngerti nih bagian ekstrovert, introvert kayak gitu-gitu kan. Cuman aku memang banyak dibilang orang, Fadil tuh ekstrovert banget orangnya ya gitu-gitu segala macam. Tapi sekarang ini tuh kayak, kok gue kadang kalau Menikmati kesendirian iya, juga iya. kan. Apalagi main game di rumah, nonton. Gue ngerasa introvert banget sih dengan gue cuman, gue enjoy banget kayak sendiri doang. Terus juga gak cerita-cerita. Iya benar. Enggak. Dulu tuh cerita banget kayak gue kesandung aja dunia harus tahu. Ya sekarang kan lo juga akhirnya jadinya belajar gak sih? Dengan lo cerita sama orang tuh juga gak membantu juga. Betul, setuju banget. Sekarang Kadang, kayak dia. kadang Kan? cerita sekarang tuh aku cuma di tahap ini. Gua mau cerita sama lu, gua nggak butuh solusi lu kok. Gue cuma Iya. pengen lu dengerin gua aja. Iya. Karena Apalagi orang batu kayak dia ya. Lo juga cerita juga lo ditanggepin sama orang juga belum tentu lo jalanin kan? iya, yang penting tuh didengar Pengen karena ngomel aja ya. sekarang tuh masa di umur aku segini kayak gue tuh pengennya didengar deh. Kayak misalnya gue cerita main game nih, gue tahu lu nggak ngerti, tapi dengerin aja please. Nah sekarang dan itu yang dilakukan aku sama teman-teman aku, dan aku tuh orangnya cocok nih sama tema kita hari ini. I love being alone but I hate being lonely. Betul. Iya benar. Betul. Aku suka sendiri tapi aku nggak suka kesepian. Iya, Benar. setuju. Jadi kayak misalnya di rumah nih, kan pasti kan ada tim, ya kan? Nggak ngobrol nih. Iya, tapi Yang penting ada lu deh. yang penting ada lu deh di Iya, sini iya, gitu. iya, setuju, Mau gua setuju. main game, mau lu main HP, mau lu kerja Dan- kayak, mau lu nggak kerja kayak. Pertemanan kita juga gitu tau. Kayak kita tuh nggak yang ketemu setiap hari, Iya. nggak yang gue tuh tahu update Fadil tuh misalnya kayak 2-3 bulan setelah baru Fadil cerita, aku bisa ngalamin ini gini. Gue gini. Aku juga gitu, cuman walaupun kita nggak kabar-kabaran tapi gue tahu kita temenan ya Dil. Dan kita Iya. level temenannya di sini loh Dil. Iya. Jadi kita nggak bakal mengkhianati satu sama lain. Bener setuju. Kayak Dan gitu. kita kan akhirnya juga lebih memilih gitu, mana sih orang yang bisa terima kita lagi diem, mana sih orang yang terima kalau kita lagi ya udah pengen bareng-bareng tapi ya udah gue lagi nggak pengen ngobrol. Betul. Gak semua orang kan. Betul. Beberapa orang kan kita ya harus terus ngajakin ngobrol gitu, capek gak sih? Betul. Aku setuju kayak Gigi. Ngerti banget dan gue Iya kan? Kalau emang lagi pengen ngobrol ya ngobrol. Kalau lagi ya pengen enggak. diem ya udah diem. Iya. Gak semua orang gitu, hanya orang-orang yang deket banget dan yang tahu banget yang bisa ya udah gitu. Gue tuh ada banget tuh list temen yang kayak di sini level pertemanan di sini, ini di sini. Jadi kalau misalnya kayak kalau Layer dia nih ada gue layer bisa ya. diem nih. Kalau dia gue harus ladenin nih. Jadi kalau dia Iya. ngajakin main, ntar ya. Kalau Ntar lagi ya. mood aja. Karena level lo, gue harus kayak gini. Iya. Apa sih, seru banget. Harus gitu. Iya masih ada yang gitu, ya tergantung. Tapi ya memang akhirnya juga ya gue juga ngerasain sekarang makin kesini tuh makin introvert gitu. Lo cerita cuma di sini doang, kan dalamnya lo nggak pernah cerita gitu. Dan itu yang sekarang Kenapa gitu ya? Dan itu yang sekarang ngebuat aku bukan anti, maksudnya aku sekarang sudah sangat mengurangi untuk ngejudge orang. Ya. Karena kayak sekarang aku ngelihat nih misalnya contoh si A lagi kayak gini-gini, aku tuh cuma kayak gini doang. Oh berarti emang ada masanya ya. Iya. Yang lu lakuin sekarang gue udah pernah lakuin loh gitu, Iya, ngerti nggak? iya. Nanti pasti lu ada di masa di sini. Jadi sekarang tuh aku kalau setiap ada orang yang kayak Lebih menelaah gitu iya gak sih? kayak lebih kayak oh iya. Mungkin buat dia Iya. kejedot nih satu hal yang parah Iya. banget gitu, bisa bikin mau mati gitu. Tapi buat kita yang kayak apaan sih lu cuma kejedot doang gitu. Beda Nah, makanya- penerimaannya. Nah itu dia. Ah? Gue masih tapi dalam hati. Oh gitu Ya kalau nggak apa-apa tapi kan lo nggak. Iya, yang penting jangan- Jadi gue sering banget pas di kondangan, banyak yang nge-tag gue tuh muka gue kayak gini nih. Lagi Muka gue kayak gini atau kayak gini. lagi VO dalam hati ya? Lagi kayak, ngerti gak sih? VO Gue dalam ngaku hati. sendiri. Lo VO dalam hati kan lo masih kayak apa sih yang dia Jadi gua gini. lakukan? ngapain sih lu gitu kan? Oh, gitu. Iya. Gue sering banget sih. Tapi Ya gue udah nggak ngomong apa. lagi. Iya, tapi kan itu kan butuh waktu gitu untuk bisa nerima orang tuh punya
punya penerimaannya masing-masing, punya jalannya masing-masing gitu. Mereka kan melakukan apapun yang mereka lakukan tuh ada alasannya, ya sama kayak kita juga. Tapi sih gitu. gue ngerasanya ya, pas waktu extrovert tuh seru banget. Waktu dunia ini milik semua. Dan lo bisa asal ngomong, asal jeblak. Justru kalau introvert tuh kayak terlalu tenang. Tapi jadi sadar waktu kita ekstrovert itu kan kita percaya diri sama tinggi kan. Parah. Tapi sekarang tuh jadi sadar mungkin pada saat itu tuh nggak semua orang lo suka sama gua. Iya bener. Jadi sadar menurut aku jadi kayak ya itulah dia menurut aku proses pendewasaan ya sih. iyalah, proses itu proses lah. Nanti juga belum tentu juga orang kayak, maksudnya menurut gue tuh orang tuh bukan berubah tapi karena ya emang masanya aja gitu. Bukan orang berubah tiba-tiba jadi kayak kok dia jadi jahat, kok dia jadi sombong ya, bukan itunya. Tapi kayak kita penerimaan terhadap sesuatu tuh udah semakin beda gitu. Mungkin dengan kejadian A, lo berdua juga penerimaannya juga beda gitu, berubahnya juga beda gitu. Jadi nggak bisa disamain. Ngatain orang. Gue benci banget ya sama dia. Dia pikir gini, gue enak, dasar lo jelek. Gitu. Kamar gue dikasih 1 sama Aspri. Fadil 1 sama Aspri. Pesawat bisnis. Ribet. Orang gila, mana keributan jalan sama lo. Ini Rafathar sama Ryanza tuh gak pernah gue sentuh. Gak pernah gue giniin. Lucu banget. Ya, Tiap dia lewat, gue lewat deh. Di pesawat cipung dari gue duduk sampai landing kayak gini aja ngeliatin gue.